Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid bi lisani wahdi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar setia MJA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini insyaallah kami akan memberikan penjelasan mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada tim media MJA yang insyaallah akan kami jelaskan satu persatu secara singkat dan padat dan insyaallah jelas, sehingga bisa menambah wawasan kita di dalam memahami ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan membahas satu soal yang sudah masuk kepada tim media kami. Soalnya adalah banyak kaum hawa yang ragu masalah datangnya haid dan kapan saja ia sudah tidak diwajibkan lagi atau bahkan diharamkan untuk melaksanakan sholat, karena sering dijumpai daripada masa haid wanita itu ada kalanya tidak beraturan, bahkan terkadang dia tidak muncul dalam kurun 1 bulan. Maka bagaimana penjelasannya? Oke, mari kita akan bahas satu persatu mengenai terlebih dahulu tentang haid ini. Yang perlu untuk kaum wanita ketahui adalah di mana dia harus mengetahui bahwasannya haid adalah satu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum wanita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam." Ini adalah satu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum wanita dari golongan manusia. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang bunyinya wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha ila akhiril ayat. Bahwasanya dimaksud di sini adalah ketika mereka bertanya mengenai tentang al-mahid. Al-mahid yakni bimana al-haid. Ketika mereka bertanya, katakan qul huwa adha. Itu adalah satu hal yang kotor, satu hal yang menjijikkan. Maka setelah itu muncullah hukum. Bagaimana sih, berapa jumlahnya, kapan keluarnya, kapan bersihnya? Nah, itu semua kita harus tahu. Dari mana kita tahu? Ya daripada hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari para ulama yang menjelaskan mengenai tentang hadis tersebut. Oke, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi daripada haid tersebut. Haid adalah damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis shihah fi awqatin makhsusatin. Haid adalah satu darah yang keluar dari rahim yang paling dalam ala sabilis shihah, keluarnya dalam keadaan sehat, bukan karena sakit, ya bukan karena sesuatu, fi awqatin makhsusatin, di waktu yang sudah ditentukan, sehingga ketika dia keluar daripada waktunya maka dia tidak bisa disebut haid, namun bisa dinamakan dam fasad, darah yang rusak, atau dam mustahadah, ya. Itu adalah definisi daripada haid yang perlu kita ketahui. Setelah itu hal yang perlu kita ketahui ketika kita bingung, ya, kapan sih kita ini darah ini dianggap darah yang haid dan kapan darah ini tidak dianggap darah haid. Oleh karenanya wajib bagi kita kaum wanita mengetahui waktu-waktu haid yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, awwalu imkani waqti tis'atu sinin. Ya. Pertama kali waktu darah tersebut bisa dianggap haid yaitu ketika seorang wanita berumur 9 tahun. Tapi 9 tahunnya seperti apa? 9 tahunnya apakah 9 tahun pas atau kurang? Dikatakan di sini 9 tahun tapi bulan Qamariyah.
Maknanya boleh kurang daripada 9 tahun, namun jarak kurangnya itu hari yang tidak bisa untuk suci dan haid. Contoh gambarannya, suci itu 15 hari minimalnya, dan haid itu minimalnya 1 hari. Jadi haid dan suci itu membutuhkan waktu 16 hari. Sehingga kalau ada anak yang keluar darah, dia umur 9 tahun kurang 15 hari ya, berarti dia darah yang keluar itu sudah dinamakan haid. Kenapa? Karena 15 hari ini tidak cukup untuk adanya haid dan suci. Jika seandainya dia keluar darahnya 9 tahun kurang 17 hari, atau 9 tahun kurang 18 hari, kurang 19 hari, maka darah yang keluar tersebut belum bisa dikatakan darah haid, namun dikatakan darah yang fasad, darah rusak. Mengapa? Karena kurang daripada 9 tahun ya. Tapi jika seandainya dia keluarnya 9 tahun kurang 15 hari, maka darah yang keluar itu disebut sudah darah haid. Maka sekarang anak 9 tahun itu sudah dihukumi anak yang dewasa, wajib sholat, wajib menutup auratnya, dan hal-hal yang diwajibkan bagi seorang wanita. Itu adalah awal daripada mungkinnya disebut haid. Lalu berapa waktu-waktunya haid ini? Ya, waktu-waktunya haid itu ada 3 macam. Minimalnya darah haid itu adalah 1 hari 1 malam, 24 jam. Paling banyaknya haid itu 15 hari. Dan biasanya itu keluar 6 atau 7 hari. Dari mana ini hari-hari diambil? Ketentuan waktu ini diambil yaitu melalui istiqra'ul Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i ketika itu beliau bertanya kepada wanita-wanita dan didapati oleh beliau paling seringnya, paling biasanya itu 6 sampai 7 hari. Dan paling banyaknya ketika itu beliau dapatkan melalui catatannya yaitu paling banyaknya 15 hari. Dan paling sedikitnya itu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu, oh minimalnya darah haid itu 24 jam. Oh banyaknya itu 15 hari. Oh biasanya itu 6 sampai 7 hari. Setelah kita mengetahui hal tersebut, maka insya Allah kita tidak akan rancu kapan waktunya keluar haid, kapan kita diwajibkannya meninggalkan sholat, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang orang-orang yang diharamkan ketika mendapati haid tersebut. Kita bahas yang pertama yaitu 1 hari 1 malam. 24 jam ini ada kalanya dia darahnya bersambung terus menerus, tidak terputus. Contoh misalkan keluar jam 12 siang, maka terus tidak terputus sampai 12 siang hari berikutnya. Itu jelas mudah. Tapi ada kalanya darah tersebut itu terputus-putus. Dari jam 12 siang keluar sampai jam 3 sore. Jam 3 sore dilihat sudah bersih, tidak melihat darah. Terus lagi bersih-bersih sampai maghrib. Maghrib dia cek lagi, ternyata ada keluar darahnya lagi. Dan seterusnya putus terputus. Nah ini bagaimana? Kapan dihukumi haid? Bisa dihukumi haid cuman dengan catatan jumlah daripada darahnya yang keluar itu mencapai 24 jam di masa 15 hari. Jadi contoh hari Senin keluar jam 12 siang, jam 3 sore berhenti dilihat darahnya tidak ada. Hari Selasa keluar lagi darahnya beberapa jam, terus tidak melihat lagi darahnya. Kemudian hari Rabu lihat lagi darahnya beberapa jam lagi. Jika jumlah dari 3 hari itu mencapai 24 jam ya, waktu yang keluar darah, maka ini dianggap dia haid. Mengapa? Pertama, dia darah yang keluar itu secara terputus-putus itu jumlahnya 24 jam dan masih di masa 15 hari. Adapun jika darah tersebut
ketika dikumpulkan, oh iya ini sampai 24 jam, hanya saja waktunya itu 16 hari atau 17 hari, maka itu tidak dianggap haid. Jadi yang dianggap haid ketika di dalam masa 15 hari. Kemudian selanjutnya pertanyaannya di sini, kapan saja ia sudah tidak diwajibkan atau bahkan diharamkan melakukan sholat? Ya. Terkadang seorang wanita bingung, oh ini saya baru keluar, terus kapan kita harus stop melaksanakan sholat, stop tidak boleh membaca Al-Quran, stop di dalam memegang Al-Quran, stop nggak boleh masuk masjid? Maka hal yang mudah ketika darah itu terus menerus tidak terputus. Tapi yang menjadi bingung ketika darah tersebut terputus seperti hal yang barusan kami jelaskan. Ketika darah tersebut terputus-putus, maka bagaimana seharusnya yang dilakukan? Yang seharusnya dilakukan ketika dia melihat darah, maka stop untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika dia tidak melihat darah, maka sholat seperti biasa. Kenapa? Karena zahirnya darah, ketika dia melihat darah itu zahirnya adalah haid. Ketika tidak ada darah, zahirnya dia suci. Sehingga hukumnya bergantung daripada darah yang keluar, darah dan darah yang berhenti. Ketika dia melihat darah, maka sekarang saat ini dia stop untuk sholat dan lain-lainnya. Ketika dia tidak melihat darah, maka di situ dia sholat dan melakukan hal-hal yang lainnya, dan seterusnya seperti itu hukumnya ketika darah tersebut terputus-putus dalam waktu kurun 15 hari. Kemudian yang perlu diketahui lagi satu hal, yaitu wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman bilayaliha. Ya. Minimal suci antara haid yang pertama dengan haid yang kedua. Jadi bagaimana? Dia selesai daripada haidnya, suci, beres. Maka mulai daripada sucinya itu sampai ketemu haid yang kedua, itu jarak minimal sucinya harus 15 hari. Jika kurang daripada 15 hari, maka darah yang keluar itu tidak bisa dianggap darah haid, tapi bisa dianggapnya itu darah fasad atau darah mustahadoh. Ya, jadi misalkan dia sudah suci 5 hari, suci terus 10 hari, hari ke-10 dia keluar melihat darah lagi. Nah ini bagaimana? Ini haid atau bukan? Ya lihat, sucinya sudah berapa hari? Oh sucinya ini baru 10 hari. Nah, berarti darah yang dilihat ini bukan darah haid. Karena minimalnya suci antara satu haid dengan haid yang lain yaitu 15 hari. Maka hari ke-10 yang dia keluar ini tidak dianggap haid. Kapan bisa dianggap haid? Jika seandainya darah tersebut keluar terus sampai hari ke-16. Maknanya sudah 15 hari dia melewati masa suci dari haid yang terakhir menuju haid yang berikutnya. Maka jika hari ke-16 tersebut dia masih melihat darah, maka darah yang hari ke-16 itu baru dihitung haid. Jadi yang sebelumnya hari ke-10 sampai hari ke-15 itu tidak dianggap haid, tapi dianggap darah mustahadoh. Ketika dianggap darah mustahadoh, maka wajib baginya sebagaimana orang-orang wanita yang suci, tetap wajib sholat, ya, tetap boleh baca Al-Quran. Namun ketika sholat ada tata cara tersendiri bagi orang-orang atau wanita-wanita yang haid. Mudah-mudahan yang sedikit, yang singkat ini bisa mencerahkan kita semuanya bagaimana mengenai tentang haid dan bagaimana yang harus dilakukan bagi seorang wanita. Oleh karenanya, bagi kalian kaum wanita hendaknya belajarlah khususnya bab haid ini, atau jika tidak kalian bertanyalah kepada suami kalian, atau jika suami kalian tidak tahu maka suaminya yang bertanya kepada para ulama. Jika suaminya tidak mau bertanya kepada ulama, maka suaminya tidak boleh melarang istrinya untuk keluar belajar ilmu kepada ulama yang ada di tempatnya tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum.